Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia kembali hadir untuk mencerahkan bulan Syawal Anda. Insya Allah, bulan Ramadan yang penuh berkah telah meninggalkan kita. Semoga kita adalah hamba beruntung yang mendapatkan keutamaan bulan Ramadan. Intensitas ibadah yang tinggi selama Ramadan hendaknya tidak mengendur setelah bulan Syawal tiba, baik dalam mengerjakan amalan wajib maupun sunnah. Semoga kekhusyuan kita, utamanya ibadah solat, tetap terjaga meski bulan Ramadan telah berlalu. Amin ya rabbal alamin. Bagi sebagian besar kaum muslim, surah Al-Ikhlas dan Al-Falaq adalah surah yang paling dihafal. Keduanya kerap dibaca dalam 2 rakaat pertama setelah bacaan surah Al-Fatihah. Dan di hari ini kami sajikan hikmah dan makna dari ketiga surah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Ikhlas, surat yang pendek ini kebanyakan sudah banyak yang hafal. Tapi tahukah Anda fadilah surat ini begitu besar? Surat yang mengandung makna tauhid ini menjadi landasan bagi umat Islam pada masa Rasulullah, sahabat dan tabi'in untuk meraih kejayaan. Dengan keyakinan tauhid, umat Islam kala itu menjadi umat pilihan yang berhasil menaklukkan berbagai kerajaan besar di dunia. Suatu saat baginda Rasulullah sempat kedatangan kaum musyrikin dan meminta Rasulullah untuk menggambarkan sosok Tuhannya. Gambarkan kepada kami bagaimana Tuhan engkau. Lalu Allah menurunkan surat Al-Ikhlas dari ayat pertama sampai akhir. Surat ini diturunkan di Mekah. Argumen ini diperkuat dengan peristiwa penyiksaan Bilal bin Rabah oleh majikannya setelah memeluk Islam. Saat disiksa, Bilal berseru sambil menahan rasa sakit, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Ucapan Bilal ini terinspirasi dari surat Al-Ikhlas. Tapi ada perawi hadis seperti Ibnu Jarir yang berpendapat surat Al-Ikhlas diturunkan di Madinah. Dalam riwayat lain, yang datang kepada Rasulullah adalah kaum Yahudi Khaybar. Mereka berkata, wahai Abul Qasim, Allah telah menciptakan para malaikat dari tirainya, Adam dari tanah liat yang diberi bentuk, iblis dari kobaran api, langit dari awan, dan bumi dari buih air. Oleh karena itu, beritahukan kepada kami bagaimana hakikat Tuhanmu itu. Rasulullah belum menjawab pertanyaan itu hingga Jibril datang dengan membawa surat Al-Ikhlas. Kontradiksi ini menurut Abul A'la Al-Maududi karena surat ini diturunkan berulang-ulang di Mekah dan di Madinah. Surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat dan merupakan surat ke-112 dalam Al-Quran. Surat ini menegaskan keesaan Allah dan menolak semua yang mempersekutukannya. Surat ini disebut juga Al-Asas, At-Tauhid, Al-Iman, karena berisi pengajaran tentang Tauhid. Meskipun bernama Al-Ikhlas, tak ada satupun kata Al-Ikhlas yang digunakan dalam ayat-ayatnya. Ikhlas sering dimaknai ketulusan. Keikhlasan atau ketulusan adalah perbuatan hati yang tidak seorang pun mengetahuinya kecuali Allah semata. Inilah ruh dari setiap perbuatan kita. Bisa saja kita berbuat banyak kebaikan, tapi lebih banyak didorong oleh rasa ria, bukan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam riwayat lain, asbabun nuzul atau sebab turunnya surat Al-Ikhlas berkaitan dengan kisah Suraqah bin Malik. Saat Rasulullah hijrah ke Madinah, kaum musyrikin Arab membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menyerahkan Muhammad, meski kepalanya saja, akan dihadiahi 100 ekor unta paling mahal dan bagus. Suraqah tergiur dengan hadiah besar itu. Suraqah pun memacu kudanya untuk mengejar Rasulullah dengan pedang siap terhunus. Saat sudah mendekati Rasulullah, kuda Suraqah terperosok, seolah-olah kaki kuda itu dihisap pasir gurun. Ampuni aku Muhammad. Rasulullah kemudian berdoa untuk membebaskan Suraqah dari jebakan pasir gurun.
Setelah Rasulullah melanjutkan perjalanan, Suraqah kembali menyusulnya untuk membunuh Rasulullah dari belakang. Lagi-lagi kuda Suraqah terperosok dan terbenam ke pasir. Suraqah pun tunduk dan bersimpuh di depan Rasulullah. "Ya Muhammad, Tuhanmu demikian hebat. Siapakah dia sebenarnya? Apakah dia terbuat dari bahan lebih mulia dari emas dan perak?" Rasulullah tertegun, lalu turunlah malaikat Jibril menyampaikan wahyu surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Allah itu satu. Ahad sering diartikan Maha Esa. Allah itu Esa dalam keagungan dan kebesarannya. Tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada sekutu baginya. Allahus Somad. Allah itu tempat bergantung segala sesuatu, tempat makhluk menyandarkan segala kebutuhannya kepadanya. Dalam tafsir lain, As-Somad adalah maha hidup dan maha kekal. As-Somad adalah pemimpin yang kekuasaannya sempurna, maha agung yang keagungannya sempurna, maha mengetahui yang ilmunya sempurna, maha bijaksana yang sempurna dalam hikmahnya. Karena kesempurnaan inilah Allah tidak membutuhkan manusia, sedangkan manusia tergantung padanya. Lihatlah bagaimana semua organ tubuh kita bekerja. Apakah kita yang memerintahkannya? Siapakah sesungguhnya yang memerintahkannya untuk bekerja secara sempurna? Hanya Allah. Karena itulah kita selalu bergantung padanya. Perhatikan juga bagaimana hewan-hewan mendapat makanannya. Siapakah yang menjamin semua rezeki makhluk di bumi ini? فَمِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Bumi dan seluruh alam semesta ini bekerja sesuai dengan perintahnya. Semua diatur oleh Allah yang maha sempurna kekuasaannya. Lam yalid wa lam yulad. Tiada beranak dan tidak pula diperanakan. Inilah ayat yang membantah keyakinan kaum musyrikin Arab bahwa malaikat itu anak perempuan Allah. Sementara kaum Yahudi menganggap Uzair itu anak Allah, sedangkan kaum Nasrani mengatakan Al-Masih itu anak Allah. Allah Azza wa Jalla tidak ada yang serupa dengannya. Mustahil baginya memiliki anak, sebagaimana makhluk yang membutuhkan anak untuk kesinambungan keturunannya. Dalam surah Al-An'am ayat 101 Allah berfirman, Badi'us samawati wal ard, anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibatun wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Surah Al-Falaq adalah surah ke-112. Al-Falaq artinya waktu subuh. Surah ini diturunkan bersama-sama surat An-Nas secara bersamaan hingga disebut Mau'izatain, yaitu dua yang memelihara, melindungi. Kedua surat ini merupakan surat Makkiyah, diturunkan sebelum hijrah dan diturunkan sesudah surat Al-Fil, seperti yang ditulis Imam Al-Baihaqi dalam Dalailin Nubuwah dan Asyarut Tafasir. Dikisahkan asbabun nuzul surat ini tatkala Nabi SAW disihir oleh orang Yahudi yang bernama Labid di Madinah. Allah Ta'ala menurunkan Al-Mau'izatain, surat Al-Falaq dan An-Nas. Lalu Jibril alaihissalam meruqyah dengan membaca kedua ayat tersebut kepada Nabi SAW. Berkat izin Allah, Nabi SAW sembuh. Asbabun nuzul di atas bukan berarti Nabi kena sihir. Nabi tidak pernah kena sihir. Nabi hanya pernah disihir dan sihir itu tidak melukai Nabi sedikit pun. Atas izin Allah melalui surat Al-Mau'izatain ini. Seperti yang dinukil Asy-Syihab dari kitab At-Ta'wilat, karangan Abu Bakar Al-Asham. Hadis itu yang berkenaan dengan Nabi SAW kena sihir, itu adalah matruk. Artinya, hadis yang harus ditinggalkan dan tidak boleh dipakai. Karena sama saja kita mengakui apa yang didakwakan oleh orang kafir bahwa Nabi SAW berhasil disihir. Padahal yang demikian itu sangat bertentangan dengan nas yang ada dalam Al-Quran sendiri. Ya ayyuhar rasul balligh
ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang ditujukan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Al-Quran, Surah Al-Ma'idah ayat 67. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Rabbil falaq di sini adalah Allah, yaitu Rabb yang menguasai subuh. Nabi SAW dan kita semuanya diperintahkan agar berlindung dengan Allah. Allah Ta'ala telah menciptakan dan membuat suasana cuaca subuh, yaitu ketika perpisahan gelap malam dengan mulai terbit fajar, hari akan siang. Al-falaq secara bahasa berasal dari kata falaqa, yang berarti membelah. Lebih khusus, al-falaq bisa bermakna al-isbah, yaitu subuh, karena Allah lah yang membelah malam menjadi pagi. Secara umum, al-falaq bermakna segala sesuatu yang muncul atau keluar dari yang lainnya, seperti mata air yang keluar dari gunung, hujan dari awan, tumbuhan dari tanah, anak dari rahim ibunya. Ini semua dinamakan al-falaq. Kata al-falaq juga Allah gunakan dalam surat Al-An'am ayat 95. Sesungguhnya Allah yang menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Allah juga berfirman, faliqul isbah, artinya dia menyingsingkan pagi. Al-Quran, Surah Al-An'am ayat 95. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Kata makhluk dalam ayat ini mencakup seluruh yang Allah ciptakan, baik manusia, jin, hewan, tumbuhan, benda-benda mati yang dapat menimbulkan bahaya, dan dari kejelekan seluruh makhluk. Ibnu Katsir mengatakan bahwa ayat ini berarti berlindung dari kejelekan seluruh makhluk. Sementara Thabit Al-Bunani dan Al-Hasan Al-Basri menafsirkan ayat ini berlindung dari Jahannam dan iblis serta keturunannya. Semua makhluk ini Allah lah yang menciptakannya, baik langit dengan segala matahari, bulan, dan bintang-bintangnya, sampai kepada awan-awan berarak, atau bumi dengan segala isi penghuninya, serta lautnya dan daratnya. Semuanya adalah ciptaan Allah, sedangkan kita manusia ini hanyalah satu makhluk kecil saja yang terselap di dalamnya. Dan segala yang telah dijadikan Allah itu bisa saja membahayakan bagi manusia, meskipun sepintas lalu kelihatan tidak apa-apa. Hujan yang lebat bisa menjadi banjir, dan kita ditimpa celaka kejahatan banjir, hanyut, dan tenggelam. Panas yang terik bisa menjelma menjadi kebakaran besar, dan kita bisa saja turut hangus terbakar. Gunung yang tinggi yang sepintas selalu menjadi perhiasan alam dan penangkis angin ribut bisa runtuh dan longsor. Kita pun mati terhimpit dalam timbunan tanah. Lautan yang luas dapat kita layari, tetapi kapal yang kita tumpangi bisa saja dihantam badai. Tiang patah atau tersandung kepada gunung salju. Kapal pun tenggelam, kita pun mati. Ayat ini juga mencakup meminta perlindungan dari kejahatan diri sendiri. Karena jangan lupa, diri kita juga bagian dari makhluk yang bisa terseret kepada kejahatan. Ingatlah, nafsu selalu memerintahkan pada kejelekan. Allah Ta'ala berfirman, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Al-Quran, Surah Yusuf ayat 53. Maka sekali seseorang mengucapkan ayat ini, maka yang pertama kali tercakup dalam ayat tersebut adalah dirinya sendiri. Jadi dia berlindung dari kejelekan dirinya sendiri yang mungkin sering ujub, berbangga diri, atau yang lainnya. Sebagaimana yang terdapat dalam khutbatul hajjah, aku berlindung kepada Allah dari kejelekan diriku sendiri. Hadis riwayat At-Tirmizi. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kata ghasiq dalam ayat ini bermakna al-lail atau malam. Ada juga yang mengatakan al-qamar, bulan. Sedangkan idza waqab bermakna apabila masuk.
apabila matahari telah terbenam dan malam telah datang menggantikan siang. Bertambah lama bertambah tersuruklah matahari itu ke balik bumi dan bertambah kelamlah malam. Kelamnya malam merubah sama sekali suasana di rimba-rimba belukar yang lebat, di padang-padang dan gurun pasir. Timbullah kesepian dan keseraman yang mencekam. Maka di malam hari itu muncullah berbagai ragam bahaya. Binatang berbisa seperti ular, kala, dan lipan mungkin tengah mengintai mangsanya. Ketika bahaya itu datang di malam hari sementara kita tengah asyik tidur, siapa yang memelihara kita dari bahaya itu kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mujahid mengatakan bahwa ghasik adalah al-lail atau malam ketika matahari telah tenggelam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Ibnu Abi Najih, demikian pula yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Muhammad bin Ka'ab al-Qurtubi, Ad-Dhahak, Qusayf, dan Al-Hasan. Qatadah mengatakan bahwa maksudnya adalah malam apabila telah gelap gulita. Syekh Asy-Shinqiti mengatakan bahwa pendapat yang kuat adalah tafsiran yang pertama, yaitu ghasik adalah malam, sebagaimana didukung dengan tafsiran Al-Quran. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Al-Quran, Surah Al-Isra, ayat 78. Sedangkan bulan merupakan bagian dari malam. Dan di malam harilah setan, manusia, dan hewan yang suka berbuat kerusakan bergentayangan kemana-mana. Atau ad-daul bayan. Kepada Allah lah kita meminta perlindungan dari kejahatan dan kejelekan seperti ini. Suasana malam di kota besar tentu berbeda dengan situasi malam di kawasan pegunungan atau hamparan padang pasir yang sunyi senyap. Kota-kota besar terang benderang dengan lampu-lampu yang menghiasi kota, namun tak berarti terbebas dari bahaya. Dalam kehidupan modern, kota-kota besar lebih dahsyat bahayanya. Orang tenggelam dalam lautan hawa nafsu yang tidak lagi menuntut kesucian hidup. Pada malam hari itulah dia keluar dari rumah ke tempat-tempat maksiat. Di malam harilah harta benda dimusnahkan di meja judi atau dalam pelukan perempuan jahat. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ayat ini menurut Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan, dan Qatadah adalah sihir. Mujahid mengatakan, apabila membaca mantra-mantra dan meniupkan atau menyihir dengan ikatan tali. Tafsir Al-Quran Al-Azim. Dalam ayat ini disebut dengan an-nafathat, yaitu tukang sihir wanita. Karena umumnya yang menjadi tukang sihir adalah wanita. Namun ayat ini juga dapat mencakup tukang sihir laki-laki dan wanita, jika yang dimaksudkan adalah sifat dari nufus, jiwa, atau ruh. Namun perlu diingat bahwa dalam syariat ini terdapat pula penyembuhan penyakit dengan doa-doa yang disyariatkan yang dikenal dengan ruqyah. Dari Abu Sa'id, beliau menceritakan bahwa Jibril pernah mendatangi Rasulullah SAW lalu mengatakan, "Ya Muhammad, apakah engkau merasa sakit?" Nabi SAW mengatakan, "Iya." Kemudian Jibril meruqyah Nabi dengan mengatakan, "Bismillah arqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin au aini hasidin. Allahu yashfika. Bismillah arqika." Dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu, dari kejelekan, kejahatan setiap jiwa atau ain orang yang hasad, dengki. Semoga Allah menyembuhkanmu. Dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu. Hadis riwayat Muslim. Ada yang berpendapat bahwa kejelekan nafs, jiwa adalah ain, yakni pandangan hasad. Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam kitab At-Tib dalam sahihnya dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah SAW pernah disihir. Beliau melihat seakan-akan mendatangi beberapa orang istri, padahal beliau tidak mendatangi mereka. Sufyan mengatakan, ini merupakan sihir yang paling parah jika keadaannya seperti itu. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Aisyah, tahukah engkau bahwa Allah telah memfatwakan kepadaku mengenai sesuatu yang dulu engkau pernah meminta fatwa tentangnya? Aku telah didatangi oleh 2 orang malaikat, lalu salah seorang di antaranya duduk di dekat kepalaku dan yang lainnya di dekat kakiku. Kemudian yang duduk di dekat kepalaku berkata, 'Apa yang dialami oleh orang ini?'
Yang lainnya menjawab, dia terkena sihir. Lalu siapa yang menyihirnya? Tanyanya lebih lanjut, dia menjawab, Labid bin A'san, seorang dari Bani Zuraid, sekutu Yahudi yang dia seorang munafik. Dia berkata, dalam wujud apa sihir itu? Dia menjawab, pada sisir dan bekas rontokan rambut. Lalu di mana semuanya itu berada? Tanya temannya. Dia menjawab, di kulit mayang kurma jantan di bawah dasar sumur Zarwan. Aisyah berkata melanjutkan perkataannya. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi sumur itu dan mengeluarkan sihir tersebut. Selanjutnya beliau berkata, wahai Aisyah, inilah sumur yang pernah diperlihatkan kepadaku. Seakan-akan airnya adalah celupan pacar dan pohon kurmanya seperti kepala syaitan. Dan perawi hadis ini berkata, kemudian beliau mengeluarkannya dan diriwayatkan pula oleh Muslim. Dari riwayat ini jelas Nabi Muhammad SAW tidaklah mengetahui yang gaib. Beliau mengetahui dirinya kena sihir sampai detil bukan karena kemampuannya melihat yang gaib, tetapi semata-mata karena mendapat wahyu langsung dari Allah melalui para malaikatnya. Bagaimana dengan orang-orang sekarang yang mengaku mengetahui yang gaib? Sungguh tipu daya setan yang terkutuk, dan pelakunya terkena ancaman perbuatan syirik. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita. Semoga tayangan kami pagi hari ini mampu menambah keyakinan Anda akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap setia menyaksikan Khazanah setiap hari Minggu hingga Jumat hanya di Trans 7. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.